Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 11 SMA Negeri 2 Tungka Jaya. Apa kabar di awal semester genap ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika dari Dr. Matt. Math is super easy. Pada pertemuan kali ini dan pertama kali, kita akan membahas tentang konsep limit bab 5 subbab 1 Matematika Wajib kelas 11. Tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto SPDGR. Check it out. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, berbagai permasalahan yang kita hadapi dapat melahirkan berbagai konsep matematika. Dengan ditemukan konsep umum matematika, maka kita mampu menyelesaikan kembali permasalahan-permasalahan serupa. Sebagai contoh, pengalaman yang dilakukan pada respon tubuh yang sedang alergi terhadap suatu zat dengan dosis atau tingkat dosis obat antibiotik. Berdasarkan data-data yang kita peroleh, memungkinkan ditemukan suatu model batas dosis pemakaian antibiotik tersebut. Dengan demikian, masalah alergi yang serupa dapat diatasi bila terjadi kembali. Percobaan yang kita lakukan adalah sebuah konsep pendekatan terhadap suatu solusi permasalahan tersebut. Jadi, konsep ini dapat kita peroleh dengan mengamati, mencoba, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Sekarang, perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Gambar apa ini? Ya, ini gambar apa? Ya, gambar jalan. Ketika seseorang memandang dari kejauhan jalan raya yang sangat lurus atau lurus saja, dia melihat kendaraan yang melintas bergerak semakin jauh dan ukuran kendaraan juga seakan-akan semakin kecil. Ini menandakan bahwa kita mempunyai jarak pandang yang terbatas. Bukan hanya jarak pandang yang mempunyai batas, melainkan banyak hal lain seperti ambang batas pendengaran juga termasuk. Batas kemampuan memikul beban juga termasuk batas. Batas kemampuan masyarakat membeli suatu barang dan lain-lain. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa kita kaji tentang istilah batas. Ya. Nah, istilah batasnya diilustrasikan dari gambar ini. Coba perhatikan gambar sebelahnya. Mari kita kaji lebih jauh gambar yang ini menjadi seperti ini. Misalkan kita lukis kembali badan jalan tersebut lebih sederhana seperti gambar yang sebelah kanan. Secara visual pada gambar tersebut, badan jalan semakin sempit untuk jarak pandang semakin jauh. Nah, perhatikan jarak badan jalan dari sebelah kiri, ya, dari sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanan. Nah, ia ketika menuju ke arah depan atau ke tengah jalan, ia semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit hingga di ujung, kelihatan di ujung. Nah, jika kita perhatikan, ada batas ukuran lebar jalan menyempit dari arah kiri dan arah kanan ke tengah, ya, ke tengah jalan sesuai dengan sudut pandang yang dapat kita lihat terhadap jalan. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, bisa kita katakan bahwa hal ini berkaitan dengan batas atau kita sebut limit. Ya, materi limit ini adalah materi yang belum kita pelajari ketika kelas 10 dan ini adalah materi yang termasuk materi kalkulus. Jadi, silakan diperhatikan dengan baik. Nah, kita akan menemukan konsep limit fungsi. Untuk memperjelas kata batas atau limit yang diilustrasikan tadi, kita akan mencoba mencari pengertian atau konsep limit tersebut dengan permasalahan berikut. Masalah 1. Jika ada pertanyaan bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3, tentu saja dengan mudah kita menjawab yaitu bilangan 2 atau 4, bukan? Nah, kalau pertanyaannya diubah, ya, kalau tadi bilangan bulat saja, sekarang pertanyaannya diubah. Jika bilangan real manakah yang paling terdekat ke bilangan 3? Oh, tentu sangat banyak sekali bilangan real yang dekat dengan bilangan tetap 3. Tetapi bilangan manakah yang paling terdekat dengan 3? Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ketika kita melihat gambar ini, ya, tadi kita bilang, oh, yang paling dekat dengan 3 adalah ini 3 ya. Paling dekat dengan 3 adalah 2 dan 4.
ketika kita perbesar, oh ada 2,75, 2,5, 2,25. Di sini ada 3,5, 3,75. Ternyata yang lebih dekat dengan 3 yang ini 3,25 dan 2,75. Oh, apakah iya? Ternyata kita perbesar lagi. Ketika diperbesar, ternyata yang dekat dengan 3 itu ada 3,05, ya 3,15 dan 2,195 ya. 3,15 dan 2,95. Ketika kita perbesar lagi, ternyata ada 2,99. Ada 3,01. Ketika diperbesar lagi ada 2,9999. Terus ada 3,000001. Nah, semakin dekat dengan 3. Ya. Nah, jadi ketika kita buat pada garis bilangan ini, kita dapat lihat sekelompok bilangan-bilangan real yang mendekati dengan 3 dari arah kiri dan dari arah kanan. Ya, dari arah kiri dan dari arah kanan yang mendekati 3. Namun, hanya ada satu bilangan yang terdekat ketiga dari kiri dan dari kanan. Jadi, kita bisa misalkan jika dimisalkan X adalah variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang katanya tadi dekat dengan 3 tersebut, maka X akan disebut mendekati 3. Ya. X ini kita baca X mendekati 3. Ya. Kemudian, jika X adalah semua bilangan yang mendekati 3 dari kiri, maka kita dapat simbolkan X mendekati 3 negatif. Ini bacanya X mendekati 3 dari kiri. Sebaliknya, jika X semua bilangan yang mendekati 3 dari kanan, maka kita buat X mendekati 3 plus. Ini dibaca X mendekati 3 dari kanan. Negatif dari kiri, positif dari kanan. Nah, ternyata semakin diperbesar, ya, yang mendekati 3 itu, oh, ternyata semakin dekat. Sekarang, kita akan menemukan konsep di permasalahan 2. Seorang atlet sepak bola, bola voli ya, bola voli, sedang melakukan gerakan smash terhadap bola yang telah dioper menuju ke arahnya. Nih, bola voli nih. Siapa yang pernah main bola voli? Atlet tersebut melompat dan bergerak menuju bola, sehingga pada saat tertentu dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu, bukan? Nah, atlet tersebut hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian tangannya meraih bola sama dengan ketinggian bola. Jika kita amati kasus ini dengan pendekatan koordinat, dapatkah kita sketsa detik-detik pergerakan bola dan atlet sampai tangan atlet menyentuh bola? Nah, kita sketsa sama-sama. Lihat gambar ini ya. Ketika ini bolanya diarahkan ke lawan, nah kemudian dia akan smash, nah maka bola dan tangan akan mendekati. Jadi kalau kita dapat gambarkan di diagram Cartesius, ya ini koordinat X, ini koordinat Y, maka akan bertemu di titik temu. Ya. Bertemu di titik temu ini, ya, antara bola dan tangan. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa bola yang dipukul ke daerah lawan disambut oleh salah satu atlet sehingga bola dan atlet bergerak saling mendekati dengan arah berlawanan sehingga keduanya bertemu dan bersentuhan. Nah, ketika dia bertemu menjadi titik temu, ya. Pada saat tertentu, kalau ini titik temunya pada saat titiknya C, ya, pada saat titiknya C. Ya. Nah, gerakan bola semakin dekat dan sangat dekat di titik temu. Kemudian, atlet bergerak semakin dekat dan sangat dekat ke titik temu. Nah, titik temu keduanya menunjukkan ketinggian bola, ya. Nih, ketinggian bolanya kan di sini ya. Berarti ini menuju ketinggian bolanya di titik L. Dan atlet, ya, sama. Jadi ketika titik temu ini berada di F. Jadi sehingga pada saat bersentuhan di titik C, ketinggiannya di titik L. Bagaimana lihat dua permasalahan ini? Ya, itulah konsep limit. Sekarang, definisi limit secara intuitif mengatakan bahwa ini bacanya limit
fungsi f(x) ketika x mendekati c adalah L, ya. Ketika x dekat tetapi berlainan dari c, maka f(x) dekat dengan L, ya. Itu artinya. Nah, contoh, misalnya kita punya fungsi f(x)-nya sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat min x plus 1 per x min 1 untuk x anggota bilangan real. Tentukanlah nilai f(x) saat x mendekati 1 dengan misalkan y sama dengan f(x). Ya, kalau kita buat dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel, ya, ini xn-nya, ini fxn. Ketika kita mau pilih ya, kita mau pilih x-nya 0. Kita masukkan sini x-nya 0, 0, 0, x-nya ini ganti 0 semua, maka didapat nilai y-nya atau fx-nya negatif 1. Ya. Kemudian kita ganti 0,5, 0,8, 0,833 terus, maka dia akan mendekati kemana? Ya, mendekati kemana dia? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian kalau ini dari arah, ya, kalau ini dari arah kanan, dari arah kanan ya, dari arah kanan mendekati 1, dari arah kiri, maaf, kalau ini dari arah kiri mendekati 1, kalau ini dari arah kanan mendekati 1 juga, ya, semuanya kita mau mendekati 1, karena ini kan dekat dengan 1 ya, maka ini dari kiri 0, 0,5, 0,8 sampai 0,9333 dia akan mendekati angka 1. Kemudian dari arah kanan 2, 1,5, 1,2 sampai seterusnya dia akan mendekati angka 1. Ketika itu kita masukkan, kita substitusi ke sini, hasilnya ini semua. Nah, ternyata dia cenderung kemana? Dari arah kanan ini ya. Kemudian dari arah kiri kita cenderung kemana? Coba kita gambar. Ya, kita gambar. Nah, kita lihat ketika dia dari arah kanan, ini dari arah kiri ya, dari arah kiri, dari sini ke sini mendekati 1, kemudian dari arah kanan ini ke sini mendekati 1. Ternyata nilainya dia mendekati apa ini? Nah, dia semuanya cenderung mendekati 0. Ya, kalau tadi kita lihat kan kalau dia ketika di titik C, maka dia ketinggiannya di L tadi ya. Ketika ini titiknya mendekati 1, maka dia cenderung mendekati 0 hasilnya. Ya. Sehingga kita bisa lihat dari grafik tersebut, jika saat X mendekati 1, maka fx-nya cenderung mendekati 0. Itu secara intuitif. Nah, selanjutnya untuk mengatakan bahwa limit dari fungsi fx ketika x mendekati c dari kanan adalah L, berarti bahwa ketika x dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka fx dekat ke L. Ini dari arah kanan. Nah, dari arah kiri juga kita dapat katakan bahwa ketika limit fx, ya, limit dari fungsi fx ketika x mendekati C dari arah kiri adalah L juga dari sebelah kiri. Ya, jadi dari kanan menuju L, dari arah kiri juga dekat dengan L. Ya, kita dapat katakan ini tadi kan, ketika dari kanan dan dari kiri. Dari kiri mendekati 1 dia menuju 0. Dari arah kanan mendekati 1 dia juga menuju 0. Sehingga kita dapat katakan bahwa secara definisi limit secara intuitif dapat kita tulis limit dari fungsi x pangkat 3 dikurang x kuadrat min x plus 1 per x min 1 ketika x mendekati 1 nilainya adalah mendekati 0, ya, cenderung ke 0. Ya, dari permasalahan di atas dapat kita katakan bahwa, ya, limit dari fungsi fx ketika x mendekati c adalah L. Jika dan hanya jika, ya, berarti syaratnya jika dan hanya jika, berarti harus keduanya. Dari kanan dia menuju L dan dari kiri dia menuju L. Ya, jadi dia ada nilai limitnya, kemudian dari arah kanan dan dari arah kiri dia sama-sama menuju L.
Selanjutnya kita lihat contoh 1. Amati fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x anggota bilangan real. Kita tentukan nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 pada saat x mendekati 2 dengan memisalkan y sama dengan fx. Nah, ini nilai tabelnya ketika nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 pada saat x mendekati 2. Ya. Ini ketika x mendekati 2 dari arah kiri, x mendekati 2 dari arah kanan seperti tadi ya. Ketika x-nya kita ganti 1, maka nilainya 2. Ketika x-nya 1,5, maka nilainya 2,5 dan seterusnya. Nah, mendekati apa ini? Nah, ini juga ketika x-nya kita ganti 3, maka nilainya 4. Terus mendekati ke sini. Ya. Nah, biasanya kita gambarkan supaya gampang ya. Silakan ini nanti digambar di modulnya masing-masing ya. Kita gambarkan ketika x-nya 1 maka nilainya 2. Ketika x-nya 1,5 nilainya 2,5. Ketika x-nya 3 nilainya 4. Oh, ternyata dia cenderung dari arah kiri, pendekatan dari kiri dia menuju 3. Dari arah kanan dia juga mendekati 3. Ketika dari kiri dan dari kanan menuju 3, maka dapat kita katakan dari hasil pengamatan dari tabel dan sketsa ada 4. Yang pertama, terdapat tak berhingga bilangan real yang mendekati 2. Banyak banget kan bilangan real yang mendekati 2? Nih, ya yang mendekati 2 ini nih, banyak sekali nih. Sebenarnya kalau kita zoom lagi banyak. Kemudian setiap titik di sumbu X, ketika dia di sumbu X daerah asalnya dia 1, maka dia punya pasangan di sumbu Y yaitu 2. Nih, 1,5 punya pasangan 2,5 dan seterusnya, semuanya punya pasangan. Kalau ini kita zoom lagi nih 1,25 dan lain sebagainya. Pasti dia ada pasangannya. Kemudian setiap nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2, maaf. Ya. Ini lihat, ketika dari sini ya, ketika mendekat dari arah kiri dan dari arah kanan mendekati 2, hasilnya pendekatan itu mendekati 3 semua ya, dari bawah dan dari atas mendekati 3. Nah, jadi tampak bahwa pendekatan dari kiri dan dari kanan dari sketsa ini. Sehingga kita dapat katakan bahwa nilai-nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 mendekati 3 pada saat x mendekati 2. Jadi kita bisa katakan bahwa limit x plus 1, limit fungsi x plus 1 ketika x mendekati 2 adalah 3. Ya, jadi syaratnya dia punya nilai limit, kemudian dari arah kanan dan dari arah kiri dia sama-sama mendekati suatu titik tertentu. Maka dia mempunyai limit. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, amati fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x anggota bilangan real x tidak sama dengan 1. Nah, jadi kita misalkan, kita faktorkan nih, kita harus belajar memfaktorkan. Ya, misalnya kita misalkan fx itu y, x kuadrat min 1 per x min 1, kita faktorkan nih, x plus 1 dan x min 1 per x per 1. Ini kalau kita sederhanakan, ini kan x min 1, x min 1, 1 ya, jadi sisanya tinggal x plus 1 untuk x anggota ya, tidak sama dengan 1. Nah, dapat kita buat di tabel seperti tadi. Ketika x-nya 0, x-nya kita ganti 0 nih. Ini 0, ini 0, min 1 bagi min 1, 1. Terus kita ketika mendekati 1. Dari kanan juga, ketika x-nya kita ganti 2, maka nilainya 3. Terus kita dekati sampai mendekati 1. Nah, kalau kita gambar, nah, kita gambar ya. Nah, kalau kita gambar, dia titik temunya ini, setiap ini punya pasangan. Tapi ketika kita substitusikan, ininya x-nya 1, kita substitusikan x-nya 1, nilainya nggak ada. Ya, ketika substitusikan x-nya 1, nilainya 0. Maka nggak ada pasangannya ketika x-nya 1 ini. Ya, maka kita buat ininya titiknya lingkaran kosong. Ya, jadi lingkaran kosong itu ketika nilainya ini 1, maka dia tidak ada nilainya. Ya, tidak ada pasangannya di sini. Beda dengan contoh soal yang pertama. Tadi kalau contoh soal yang pertama, lingkarannya lingkaran penuh. Ya, berarti ada nilainya ya. Kalau ini nggak ada nilainya.
Maka kita dapat katakan bahwa pada tabel dapat dilihat nilai f(x) akan mendekati 2 pada saat x mendekati 1 dan nilai fungsi tidak tentu pada saat x sama dengan 1. Ya, ketika dia mendekati 1 dia ada nilainya, tapi ketika sama dengan 1 dia nilainya 0. Ya. Jadi ini limitnya nilainya 2 dengan syarat x-nya tidak sama dengan 1. Sekarang yang ini. Yang nomor 3. Ya. Kalau yang pertama dia punya nilai limit ketika x semuanya mendekati 2. Kalau yang contoh yang kedua, dia punya limit ketika x mendekati 1, tetapi ketika x sama dengan 1 dia tidak punya nilai. Ya. Sekarang yang ketiga. Amati fungsi f(x) ya, ketika x kuadrat untuk fungsi f kuadrat jika x kurang dari sama dengan 1, kemudian fungsinya f plus 1 jika x lebih dari 1, jika y sama dengan fx. Maka nilai fx untuk x mendekati 1 dapat dipilih dari tabel berikut. Nah, kita gambar lagi ya. Kita gambar lagi ketika x-nya 0, ininya 0, terus mendekati 1. Dari kanan juga mendekati 1. Ketika digambar, nanti kalian coba digambar di GeoGebra. Ya. Nah, lihat ketika digambar. Kita gambar yang pertama ketika fx sama dengan x kuadrat, ini gambarnya. Kemudian gambar yang kedua ketika fx sama dengan x plus 1. Ya, ini kalau lingkaran penuh ada nilainya ketika ini nilai 1 kan, berarti 1. Kalau lingkaran kosong tadi nilainya 0. Nah, kalau kita analisis dari gambar, kita bisa lihat bahwa ya, kalau contoh 1 dan 2 tadi dia sama-sama cenderung mendekati suatu titik. Sedangkan yang ini, lihat, yang ini dia tidak cenderung mendekati suatu titik nih, lihat. Nah, tidak cenderung mendekati suatu titik. Yang ini juga tidak cenderung mendekati suatu titik. Ya. Jadi sama-sama nih. Ini dengan ini tidak bertemu dengan menuju suatu titik yang sama. Ya, sehingga kita dapat katakan bahwa ketika dari arah kiri dan arah kanan dia tidak menuju suatu titik tertentu. Ya, dan dia tidak punya nilai limit, sehingga kita dapat katakan, ya. Kenapa dia tidak punya limit? Karena ketika kita dekati dari arah kiri dan arah kanan, dia tidak menuju suatu titik tertentu. Ya. Dan tidak ada nilai limitnya. Jadi dari fungsi ini kita dapat katakan bahwa tidak memiliki limit. Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Silakan lengkapi catatan di modulnya masing-masing. Kerjakan latihan konsep limit fungsi aljabar halaman 15 nomor 1 sampai nomor 5. Ya, halaman 15 nomor 1 sampai nomor 5. Soalnya tunjukkan pada gambar berikut fungsi y sama dengan fx. Nah, kita analisis sama-sama apakah dari gambar-gambar ini menurut kalian punya nilai limit atau tidak pada saat x mendekati c. Kalian lihat gambarnya, ini ada lingkaran penuh, gambarnya begini, lingkaran penuh dan lingkaran kosong, gambarnya begini, ini juga begini, yang ini juga begini gambarnya, ini juga begini. Kira-kira dia punya nilai limit atau enggak? Silakan didiskusikan, kita diskusikan sama-sama di grup WhatsApp kita masing-masing. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ya. Make it super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.